Halo pendengar Dramanika, berjumpa lagi dengan podcast Dramanika. Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan seperti biasa saya doakan rezekinya lancar. Langsung aja ke podcast atau cerita hari ini dikirim oleh seseorang. Sebut saja namanya, di sini saya ganti aja ya, takutnya ini nama asli. Sebut saja namanya Lisa. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Lisa. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sebagai anak pertama, aku memiliki banyak impian besar. Salah satunya adalah mempunyai rumah dengan hasil keringat sendiri. Aku bahkan rela untuk bekerja ke luar negeri selama 2 tahun 6 bulan. Hanya untuk mewujudkan impianku ini. Hidupku yang memang tidak berkecukupan membuatku nekat untuk berangkat ke luar negeri. Juga karena memang terdorong oleh sakit hati, karena dulu pernah disakiti oleh mantan suami. Jadi, untuk melupakan semua itu, aku mencoba mengalihkan dengan bekerja. Dan alhamdulillah, yang aku inginkan yaitu mempunyai rumah terwujud juga. Aku membeli rumah dengan harga 20 juta waktu itu. Walaupun gak besar, tapi alhamdulillah cukuplah untuk nanti kalau ditinggalin aku, suami, dan anakku tanpa harus tinggal dengan orang tua. Oh ya, waktu itu ada temanku yang bertanya padaku perihal calon suami, namanya Kak Nina. Jadi Kak Nina itu tanyalah ke aku seperti ini. Oh ya, aku memanggil dia kakak karena memang dia lebih tua dari aku. Ketika Kak Nina nanya tentang calon suami, aku pun hanya bilang, aku males kenal cowok lagi kak. Aku takut sakit hati lagi. Tapi Kak Nina bilang, gak semua cowok kayak gitu kok. Ini kebetulan aku punya temen nih yang nasibnya sama kayak kamu. Dia ini pernah disakiti perempuan. Di pernikahan pertamanya dia diselingkuhin istrinya. Kemudian di pernikahan keduanya istrinya minta cerai dengan alasan yang tidak jelas. Coba deh kamu bales chat dia, katanya dia sudah chat kamu beberapa kali, tetapi nggak dibales. Siapa tahu kan kalian jodoh, kata Kanina sambil tertawa. Oh iya, lelaki yang tadi dibicarakan namanya adalah Gilang. Kemudian setelah mendengar ucapan Kanina tadi, aku hanya bilang, oke deh kak, nanti aku balas gitu sambil tersenyum. Setelah itu, aku buka chat di Messenger. Kemudian aku cari nama-namanya dan ternyata benar, ada chat dari Gilang. Sepertinya sudah sangat lama ya karena tertumpuk oleh chat-chat yang lain. Kemudian aku akhirnya membalas chat dari Gilang. Aku sempat stalking ya postingan media sosial dia sambil lihat-lihat fotonya. Nah, di situ kelihatan ternyata Gilang ini orangnya seneng nongkrong sama teman-temannya. Di situ aku jadi gak srek sama dia. Aku kurang suka ya sama laki-laki yang suka nongkrong. Aku jadi malas sekali buat balas chat dia. Padahal setiap hari dia chat aku di Messenger atau di WhatsApp. Tetapi aku balas dengan singkat-singkat saja karena aku memang tengah PDKT sama laki-laki lain juga. Jadi aku gak gubris lah dia chat seperti apa. Tetapi aku rasa kok dia ini kayaknya gak nyerah ya. Dia itu kekeh banget pengen kenal sama aku. Padahal sudah aku jutekin, tetap aja dia chat untuk sekedar nanyain kabar.
Ya udahlah, di situ aku mulai buka hati. Aku mulai kurang-kurangin chat dengan laki-laki lain selain Gilang ini. Aku kemudian bilang ke dia, Gilang, aku tuh gak mau ya pacaran. Kita sudah sama-sama dewasa. Kalau kamu memang serius sama aku, kamu datang ke rumahku, lamar aku. Gilang pun menjawab, iya, insya Allah, aku serius kok sama kamu. Aku menceritakan perihal Gilang mau datang ke rumah kepada orang tuaku. Juga menceritakan semua hal tentang masa lalu Gilang, mulai dari dia pernah menikah 2 kali dan gagal, dan hal-hal lain lah. Kemudian orang tuaku ini kelihatan sepertinya tidak setuju. Karena mendengar Gilang pernah 2 kali menikah dan gagal. Terutama yang tidak setuju nih Bapak. Bapak bilang, tanya ke aku, Nak, kamu yakin mau nikah sama dia? Kamu gak takut gagal lagi nikah sama orang yang pernah gagal nikah 2 kali loh? Bapak takut ada yang salah di laki-laki itu sampai gagal menikah 2 kali. Kamu ini pandai-pandai cari calon suami ya. Bapak hanya tidak mau kamu sakit hati lagi ke depannya. Mendengar Bapak bicara seperti itu, aku pun mulai memikirkan hal tersebut dan menanyakan kepada Gilang tentang masa lalunya. Kenapa dia ini sampai gagal nikah 2 kali? Gilang dengan senang hati menceritakan. Nah, kemudian dia cerita semualah tentang masa lalu dia. Setelah Gilang menceritakan semuanya, aku bisa mengambil keputusan. Aku bisa mengambil kesimpulan. Sebenarnya Gilang ini gagal menikah bukan kesalahan dia, tetapi mantan istrinya yang salah. Kemudian setelah tahu hal itu, aku pun menceritakan dan meyakinkan ke orang tuaku agar tidak perlu khawatir lagi. Hingga akhirnya Gilang mengajak aku untuk pertama kalinya di hari ulang tahunku, yaitu 17 Agustus. Oke, jadi di sini Gilang mengajak aku untuk bertemu pertama kalinya di hari ulang tahunku, yaitu 17 Agustus. Saat itu aku deg-degan sekali. Ini mungkin maksud dia tuh pertama kalinya main ke rumah dia ya di sini ya. Kemudian aku dengar suara motor Gilang sama-sama samar-samar terdengar. Dia benar-benar datang ternyata. Dan waktu itu di rumah orang tuaku tidak ada siapa-siapa karena orang tuaku sibuk memberi makan kambing. Setibanya Gilang di depan rumah dan aku waktu itu pura-pura tidur. Padahal dalam hati aku ingin teriak karena jantungku terasa ingin meledak. Ya, ini pertemuan pertama kalinya berarti ya. Sebelumnya via chat mungkin ya, hanya via chat. Lanjut lagi. Gilang duduk di teras dengan mengeluarkan handphonenya dari saku celana, kemudian menelponku. Akhirnya aku keluar dan aku sapa dia. Kamu udah nunggu lama ya? Padahal aku tahu, cuma pura-pura nggak tahu aja. Di sini dia kasih emot tertawa. Gilang pun menjawab, iya nih, aku pikir di rumah nggak ada orang gitu. Aku pikir kamu pergi. Kemudian setelah itu kami pun mengobrol di teras rumah. Aku mempersilahkan Gilang untuk masuk, tapi Gilang menolak dan dia bertanya, orang tuamu kemana? Kok sepi banget sih? Aku pun menjawab, ada kok, tunggu aja ya, nanti keluar.
Saat kami tengah mengobrol, ibu dan bapakku menghampiri kami, menyapa dan bersalaman dengan Gilang. "Nak, kok gak disuruh masuk sih tamunya?" "Yuk masuk nak," kata ibu sambil menatap Gilang. Gilang pun menganggukkan kepalanya sambil bilang, "Iya bu, terima kasih." Kami pun masuk ke dalam rumah. Ibuku menyuruhku untuk membawakan makanan dan air minum untuk Gilang. Sambil bercerita, maksud dia ini datang ke rumah untuk apa. Gilang pun bilang dia akan melamar aku 3 atau 4 bulan lagi. Dia bilang ingin mengumpulkan uang dulu untuk biaya pernikahan. Orang tuaku pun sangat senang dan mengiyakan maksud Gilang itu. Setelah itu Gilang izin untuk pulang dan ibuku pun tak lupa memberikan beberapa oleh-oleh untuk orang tua Gilang. Singkat cerita, pada bulan Oktober Gilang datang kembali bersama temannya karena memang saat itu bapaknya sedang sakit dan ibunya pun mengurus nenek Gilang yang sakit stroke. Orang tuaku menyambutnya dengan perasaan bahagia ya, dan mempersilahkan untuk masuk. Tanpa basa-basi, Gilang langsung mengutarakan bahwa ia ingin melamar aku, dan saat itu juga kami menentukan tanggal pernikahan, tepatnya tanggal 4 Desember. Aku sangat senang sekali saat itu. Aku benar-benar tidak menyangka hubungan kami ini bisa sejauh ini gitu. Di hari pernikahan kami, Gilang membawa keluarga dan beberapa tetangganya. Tetapi sayang sekali, waktu itu hujan ya, jadi yang datang ini tidak banyak. Kami mengadakan pernikahan sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat. Yang terpenting bagi kami adalah keluarga rukun, sakinah, mawadah, dan warohmah. Kemudian, setelah menikah, kami hanya bersama selama 1 minggu. Karena Gilang harus bekerja kembali ke luar kota lah. Jujur waktu itu sangat sedih ya, tapi ya udahlah, aku ikhlas karena memang ini untuk masa depan kami juga. Dan ini juga konsekuensi menikah dengan laki-laki yang kerja keluar kota. Mertuaku sangat baik, alhamdulillah. Hanya saja selalu menganggap suamiku ini kayak anak kecil yang manja. Selalu ngatur-ngatur suami, mungkin karena suamiku ini anak bungsu gitu. Anak yang paling disayang. Mertuaku selalu meminta aku dan suami tinggal di rumahnya. Sedangkan aku ini memang tidak mau. Seperti yang aku bilang di pertama, aku kan bekerja selama ini keluar negeri capek-capek, kemudian membangun rumah. Tapi kok malah tinggal di rumah mertua gitu, jadi sayang. Aku kadang kesal ya, apalagi saat suami bilang, "Yuk pindah ke rumah orang tuaku," gitu kata dia. Kadang karena ini tuh sering ya, hal sepele tetapi sering. Kadang malah membuat kami cekcok. Aku kekeh tidak mau pindah dan suami juga kekeh ngajak pindah gitu. Padahal aku sudah bilang, aku tidak mau tinggal dengan mertua ataupun orang tua. Aku sudah punya rumah gitu. Padahal di luar sana masih banyak sekali pasangan yang ingin punya rumah sendiri dan tidak mandiri gitu. Tetapi karena suamiku ini agak manja, dia pengen sama orang tuanya. Jadi dia tidak bosan mengajak aku pindah ke rumah mertua. Aku sebenarnya capek ya cekcok
cuma karena hal sepele. Dan menurutku tidak penting untuk dibahas gitu. Karena ketika kita sudah menikah berarti kita sudah punya kehidupan sendiri dan harus mandiri, paling tidak berpisah dengan orang tua atau mertua. Pernikahan kami berjalan 1 tahun dan kami dikaruniai anak perempuan yang kami beri nama, mungkin tidak saya sebutkan ya, gak usah. Intinya punya anak perempuan lah, ini nama anak kecil ya. Jadi saya menghargai lah, gak usah perlu disebutin. Sampai hari ini suamiku masih sering mengajak pindah ke rumah mertua. Dan kayaknya maksudnya sampai hari ini suamiku masih sering mengajak pindah ke rumah mertua, dan kakaknya dia juga menyuruhku pindah. Kakaknya suami ini bilang, "Neng, kamu pindah aja ke sini. Di sini mah rame, biar kalian tinggal di rumah kakak aja, ke sini kamu." Di situ aku diam, padahal di dalam hati aku ini sedih dan marah. Kenapa tidak ada yang mengerti perasaanku? Perjuanganku untuk membangun rumah ini cukup besar ya, dengan keringat sendiri gitu. Kok tidak dihargai gitu? Sebenarnya saya ini menghargai ya. Ini kata-kata saya ya. Bukan ditulis di sini. Mungkin ya. Mungkin karena emang sering nggak bosan-bosan diajak pindah, mungkin sebel gitu. Kayak gitu mungkin ya. Lanjut lagi, aku sempat berpikir untuk berpisah. Wah, gara-gara ginian bisa berpisah ya. Bisa berpikir mau pisah gitu. Aku sempat berpikir untuk berpisah, tetapi aku kasihan dengan anak-anakku yang masih kecil dan butuh sosok seorang ayah. Dan apa aku mampu membesarkan dia sendiri gitu kalau misalnya pisah? Aku kok ngeri membayangkan gitu, kata dia di sini nulis gitu. Aku pun menguatkan diri karena aku merasa aku harus mempertahankan pernikahan ini. Dan kalau mertua menyuruhku pindah, paling enggak aku ya udahlah kasih pengertian aja gitu. Singkat cerita, waktu itu mertuaku menelpon, menanyakan kabar aku dan anakku. Aku menjawab, "Kami baik-baik aja, Bu." Dan tentunya saat menelpon seperti biasa, mertuaku bilang juga, "Nak, kamu pindah ya ke sini, tinggal di rumah kakak aja." Maksudnya dia tuh kakak ipar. "Dan jual aja rumah kamu yang itu," gitu kata dia. Aku pun berusaha menjawab dengan tenang, "Bu, maaf Bu, bukannya saya tidak mau. Tapi karena memang kayaknya aku gak mungkin pindah ke rumah sana. Saya dulu berusaha sekali untuk membangun rumah ini. Masa iya setelah saya punya rumah, saya tinggal, malah dijual gitu. Saya sudah bersusah payah dulu cari uang." Di hari itu ketika ibu menelpon dan menyuruhku untuk pindah, suamiku sedang berada di luar kota. Bahkan si suamiku yang berada di luar kota ini juga telepon, menanyakan hal yang sama, nyuruh aku pindah gitu. Aku pun marah dan aku menjawab. Di sini dia marah ya, mungkin karena udah kesel disuruh pindah ya. Yang nelpon suaminya, nyuruh pindah lagi gitu. Dia marah, istrinya ini marah, terus bilang, "Ya udah kalau mau pindah pindah aja sendiri sono, tinggal sendiri di sana." Kata aku seperti itu. Jadi udah mulai kesel gitu ya. Di situ suamiku terdiam dan menutup telepon. Waktu itu aku menangis. Aku bilang pada orang tuaku bahwa ibu mertua dan suamiku ini selalu maksa ngajak pindah gitu. Dan kata orang tua jawab gini, "Boleh kamu pindah, tetapi suami kamu harus punya rumah sendiri di sana.
bukan menyuruh kamu pindah, tapi harus rumah dengan mertua, dengan ipar. Bapak nggak setuju, nggak bagus nanti, kata bapak kayak gitu. Saat suami pulang dari perantauan, kami pun berunding dan aku menyampaikan apa yang bapakku bilang. Jadi bilang ke suami kalau mau pindah ya harus punya rumah sendiri gitu. Dan di situ suami sepakat untuk tinggal di rumahku. Karena memang uang juga belum cukup untuk membangun rumah lagi. Karena saat ini sangat banyak kebutuhan. Kami ini ada cicilan motor yang belum lunas, punya kebutuhan sehari-hari yang lainnya. Setelah hari itu, mertua dan suamiku tidak pernah membahas soal hal ini, tidak pernah menyuruh aku untuk pindah lagi. Dan bahkan kami berdua membuat KTP di tempat tinggal yang sekarang. Aku sekarang bersyukur masalah dan rumah tangga kami terselesaikan. Karena memang jika ada hal yang dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan, tidak salahnya kita untuk meminta pendapat orang tua. Dan di sini ya, seperti yang tadi bilang, emang sih mertuanya cukup bijaksana. Kalau mau pindah ya punya rumah sendiri gitu. Jangan campur sama orang tua, kakak ipar. Emang logikanya seperti itu, yang sudah-sudah ya. Lebih aman. Kalau campur, tahu sendiri ya yang sudah rumah tangga kayak gimana, apalagi dengan kakak ipar dan adik kakak yang lain gitu. Terima kasih Dramanika sudah membacakan cerita dari aku. Sukses dan semoga pengalaman pernikahan kami bisa diambil hikmah dan menjadi pelajaran untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih. Oke, seperti itu ceritanya. Cerita ini sebenarnya ringan ya. Masalahnya tuh bukan selingkuh atau kasar, tetapi komunikasi. Komunikasi itu penting sekali ya. Ini hal sepele. Kalau komunikasinya itu nggak bagus, tapi sering terjadi, ada yang satu ngotot, ada yang satu gimana gitu, itu memang bisa jadi masalah besar. Dan bahkan tadi saking keselnya, istrinya ini sempat mau cerai. Saya cukup memahami ya. Mungkin ada orang yang dengerin ini, itu masalah sepele, tapi namanya beda pendapat tuh, kalau yang emang bener-bener beda dan terjadi setiap hari, itu emang kesel sih. Paling tidak banyak adalah pelajaran di sini. Satu sih komunikasi, dan yang kedua mikir logika ya. Kenapa logika? Karena tadi setelah orang tua dari perempuan bilang, ya boleh pindah rumah kalau punya rumah sendiri. Itu benar sekali ya, karena kalau sudah nikah nanti malah tinggal sama adik kakak, ipar, mertua, itu yang sudah-sudah sih kurang bagus. Mungkin ada yang rukun, cuma untuk menghindari, kalau emang ada rumah sendiri ya tinggal di rumah sendiri. Itu pendapat saya, bisa benar bisa tidak. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube Dramanika, follow Instagram Dramanika, follow juga di Spotify. Jangan lupa komen-komen di YouTube ya, biar saya lebih semangat. Buat teman-teman yang mau kirim cerita bisa DM ke Instagram Dramanika. Terima kasih.